anak-anakku, jumpa kembali dengan kuliah dalam materi PPKN tema 4, subtema 3 dan 4. Selamat mengikuti. Apa kabar anak-anakku? Hari ini bersama Bu Rian dalam materi PPKN tema 4, subtema 3 dan 4, yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja dengan tetangga. Nah, anak-anakku, tentu kita punya tetangga, bukan? Nah, kewajiban dan hak ketika bekerja dengan tetangga contohnya adalah kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat, kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Hak di lingkungan masyarakat, anak-anakku, diantaranya adalah 1. Hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Kewajiban dan hak dengan hewan peliharaan. Tentunya kita punya hewan peliharaan atau hewan kesayangan, bukan? Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Menjaga agar hewan yang kita pelihara selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Berikutnya, memelihara kesehatan hewan peliharaan kita agar tidak berdampak buruk pada kesehatan atau bagi kesehatan warga sekitar. Kemudian, ini Bu Rian juga punya hewan kesayangan. Apa itu? Ayam. Nah, sekarang kedengaran nggak suaranya? Nah, itu hewan kesayangannya Bu Rian. Hewan ayam kecil-kecil. Nah, Bu Rian suka itu ya. Kemudian, anak-anakku, hak memelihara hewan peliharaan, memilih hewan peliharaan sesuai keinginan. Nah, mendapat hewan peliharaan yang sehat. Haknya kalau kita senang hewan peliharaan, tentunya kita memilih hewan yang sehat, tentunya mendapat hewan yang sehat. Kemudian hewan tersebut kita pelihara dengan baik. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita semua warga negara, anak-anakku ya. Warga negara mana ini? Warga negara Indonesia. Kewajiban kita apa? Nah, ini dia. Ikut serta dalam pembangunan atau ikut serta dalam membangun bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Kemudian, mentaati semua aturan yang berlaku. Nggak boleh bikin aturan sendiri, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, ikut menjaga semua fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Berikutnya, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Kemudian, hak yang diperoleh sebagai warga negara Indonesia apa saja? Ya, diantaranya 1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. 2. Mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian 3. Mendapat perlindungan hukum. Yang keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Yang kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Dan yang keenam adalah menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Kemudian, kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Nah,
kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Kewajiban menggunakan jalan umum yaitu ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Berikutnya, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Berikut, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Dan menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Kemudian, hak menggunakan jalan umum adalah menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan. Jembatan apa ini? Jembatan penyeberangan. Lalu berikutnya, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Jalannya terawat ya, nggak lubang-lubang, nggak kotor gitu ya. Berikutnya, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman, yaitu termasuk hak kita. Berikutnya, memperoleh kenyamanan bersama, kita menggunakan jalan umum. Berikutnya, menghargai perbedaan. Anak-anakku, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai antar warga negara, dapat menciptakan persatuan kesatuan di negara Indonesia. Nah, itulah anak-anakku materi kita di hari ini. Jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa anak-anakku. Terima kasih.